Kalau dirupiahkan kurang lebih 60 juta. Itu kalau di krus dengan ringgit kurang lebih 20.000 ringgit satu bulan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Rizky Channel. Sebelum video ini saya mulai, macam mana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga semua sehat selalu, dimurahkan rezeki, dimudahkan dalam segala hal urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya ada di kebun sedang bekerja dan time rehat. Jadi saya akan membahas tentang komen subscriber saya. Dia berkata kalau kebanyakan orang Indonesia itu kurang pandai bahasa Inggris. Jadi tujuan utama TKI Indonesia itu pilih ke negara Malaysia. Jadi yang senang bahasanya tak usah atau tak payah pakai bahasa Inggris. Itu memang betul. Tapi bukan faktor itu saja yang menyebabkan kebanyakan TKI Indonesia pergi bekerja di sini. Dan dia pun berkata banyak negara pilihan lain selain Malaysia itu yang gajinya pun lebih tinggi, itu banyak. Dia mengatakan kalau di misal kata seperti anak dia cakap apa itu ada 3 dekat Australia dan gaji dia itu dalam 1 bulan kalau di krus atau di apa itu ditukar dengan uang ringgit itu 6 kali lipat gaji di negara Malaysia di sini. Itu memang betul. Saya pun sudah tahu. Pasal apa? Tetangga saya pun ada juga yang pergi ke Australia, banyak. Tenaga kerja Indonesia yang pergi ke Australia itu banyak. Bukannya ke Australia saja, gaji tinggi pun bukannya ke Australia saja, ke Korea Selatan pun ada, itu pun tinggi juga, ke Jepang, ke Kanada, ke England, itu semua gaji semua tinggi-tinggi. Jadi apa sebabnya TKI Indonesia itu untuk memilih bekerja di Malaysia sini? Karena di Indonesia itu mau bekerja ke luar negeri, selain ke Malaysia itu prosesnya agak susah. Sudah menunggu lama biasanya tak berangkat-berangkat. Walaupun sudah ikut prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ternyata itu sampai menunggu bulan sampai tahun, kadang sampai 2 tahun, 3 tahun pun tak berangkat. Seperti itu. Dan saya sendiri pun sudah mengalami. Ke Malaysia ini bukan tujuan utama saya dulu. Saya pernah 2012 itu pernah ikut apa itu sistem pemerintah mau pergi ke Korea Selatan bekerja di sana, ikut sistem G2G. Jadi TKI yang mau pergi ke Korea Selatan itu diharuskan boleh bercakap bahasa Korea. Nah, jadi pemerintah menganjurkan semua bagi calon TKI yang bekerja ke Korea Selatan itu harus sekolah, harus ada sertifikat bahasa Korea Selatan. Jadi tujuannya, misal kata sampai di sana, pekerja itu tidak susah untuk berbicara atau bisa beradaptasi dengan apa itu orang Korea Selatan. Ya, dan itu pun aku sudah pernah ikut sistem G2G. Saya pun sudah sekolah 2 bulan sekolah, lepas itu untuk menjelang ujian saya pun sekolah lagi pemantapan namanya itu 1 bulan lagi. Selepas itu ujian dekat Surabaya dulu saya tahun 2012. Alhamdulillah saya pun ikut ujian. Saya pun mengambil jurusan apa itu kilang atau pabrik, kalau namanya manufaktur. Pasal dekat sana itu yang saya tahu ada 3 bidang kalau tak silap. Passing itu perikanan, manufaktur itu pabrik, dan kalau bangunan tuh. Jadi itulah tujuan TKI Indonesia yang mau pergi ke Korea Selatan yang ikut sistem G2G tahun 2012. Dan saya alhamdulillah ikut ujian itu pun saya lulus. Alhamdulillah ikut sistem jurusan yang di pabrik saya pun lulus.
Selepas lulus suruh bikin paspor. Lepas itu semua apa itu berkas-berkas mulai KK, KTP, semua paspor itu kasih kumpul dikirim ke Korea Selatan untuk digunakan untuk melamar kerja oleh apa itu pemerintah. Dan disuruh tunggu. Saya pun menunggu bulan, akhirnya sampai tahun, 1 tahun tak ada panggilan, 2 tahun tak ada panggilan lagi, sampai 3 tahun tak ada. Akhirnya saya punya sertifikat bahasa Korea hangus. Pasal umur dia kalau tak silap itu hanya 2 tahun, lepas itu kasih perbarui lagi 1 tahun kalau tak silap, macam itulah. Jadi saya sudah habis apa itu sertifikat, otomatis sudah tak boleh dipakai lagi. Itulah. Jadi apa itu bukan alasan tak boleh bahasa Inggris saja. Yang TK itu kebanyakan pergi ke Malaysia bekerja di sini. Jadi itu faktor lain banyak. Belum lagi yang ikut agen. Kadang-kadang sudah bayar bukannya 1 juta, 2 juta, puluhan bahkan sampai ratusan juta, mau pergi ke Australia pun tak jadi berangkat. Pasal apa? Itulah banyak itu agen itu yang tak betul. Janji manis semua, boleh berangkat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, 1 tahun, las tak ada kabar. Itulah seperti itu. Jadi Indonesia itu susah. Jadi mau mencari kerja yang betul-betul ikut prosedur itu pun susah dicari. Macam itulah. Walaupun sudah ikut prosedur, ikut pemerintah pun belum tentu bisa berangkat bekerja ke negara tujuan TKI yang dia mau. Seperti itulah kawan. Jadi bukannya hanya bahasa Inggris saja jadi masalah. Kebanyakan TKI Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia. Itu memang aku akui. Memang kebanyakan orang dari Indonesia itu, kebanyakan lah, bukan semua, kebanyakan memang tak pandai bahasa Inggris. Tapi ada juga yang pandai bahasa Inggris. Jadi alasannya bukan itu saja, karena prosesnya di Indonesia itu susah. Mau pergi ke lain negara selain Malaysia, macam itu. Jadi tujuan ke Malaysia itu prosesnya itu lebih mudah, macam itulah. Seperti saya ini permit agent, tumpang agent dulu 2017 itu numpang proses dekat agent PT. Jadi dekat sini sudah ada agent, lepas itu suruh numpang proses calling visa. Jadi akhirnya siap juga, itu senang dekat sini proses. Kalau tak calling visa ikut ikut majikan, itu pun proses juga, apa senang juga proses. Langsung berangkat, ada apa itu kira suruh tunggu, suruh ini macam ini kurang itu tak ada dekat sini, senang. Tak seperti negara tujuan selain ke Malaysia, seperti itu. Jadi itulah kawan-kawan, kita memang mengakui kurang pandai bahasa Inggris. Yang pekerja kasar seperti saya ini memang bahasa Inggris memang kurang pandai. Tapi sebetulnya sulit apapun kalau kita mau, itu pun boleh belajar. Jadi itulah, bukannya karena itu saja benda satu yang itu jadi alasan, bukan. Jadi Indonesia ini memang susah kawan-kawan. Berapa banyak orang kena tipu, berapa banyak kena apa itu, ingin pergi ikut prosedur yang betul-betul pun tak berangkat. Seperti saya, seperti ini bukannya 1 orang 2 orang, banyak puluhan bahkan ratusan ribuan orang seperti ini. Seperti kasus yang saya alami seperti ini. Jadi aku pun memutuskan, sudah ikut prosedur pemerintah, sudah keluar uang, akhirnya pun tak jadi berangkat ke Korea Selatan. Akhirnya pun kita pun memutuskan untuk beralih ke negara lain, seperti ke Malaysia sini. Seperti itu. Memang kalau dibandingkan masalah gaji, memang betul-betul jauh kawan, betul. Bukannya aku tak tahu, aku pun tahu gaji di Australia itu memang kalau dirupiahkan kurang lebih 60 juta. Itu kalau di kurus dengan ringgit kurang lebih 20.000 ringgit 1 bulan. Itulah. Jadi saya pun sudah tahu juga. Pasal tetangga saya pun banyak yang pergi ke Australia macam itu. Tapi ya itulah, aku cakap tadi, kira nasib. Kalau boleh berangkat ke sana bekerja ke Australia itu kira nasib yang boleh berangkat ke
Australia itu betul-betul baik macam itu. Jadi seperti itulah kawan, proses bagi calon pekerja Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri. Memang Indonesia seperti itu, susah kawan-kawan. Indonesia itu yang betul-betul jujur, langsung, amanah itu memang jarang sekali. Bukannya tak ada, bukan, banyak yang betul. Tapi kadang-kadang kaki tangan dia, agen-agen itu yang menyalahgunakan kepercayaan. Jadi apa itu ya, itulah, kalau tak menipu namanya bukan perang pandai mencari uang, macam itulah. Jadi seperti apa itu komen subscriber saya yang menunjukkan apa itu gaji di Australia itu lebih tinggi, memang betul. Lipat apa itu 6 kali lipat dengan gaji di Malaysia, itu memang betul. Itu memang betul, aku paham. Tapi ya macam mana lagi, siapa yang tak mau gaji yang tinggi? Mesti mau orang, semua orang mesti mau. Tapi ya dikarenakan apa itu prosedur itu, itulah yang membuat apa calon TKI Indonesia itu memilih negara tujuan yang paling mudah dituju, seperti itu. Kita mau cari uang, ya kan? Las kita membuang uang buat apa? Kasus yang sudah ketipu itu berapa ribu orang di Indonesia itu. Sudah uang, bukannya uang sendiri. Pasal apa? Jujur saja, di Indonesia itu kalau mau merantau, apalagi pergi ke luar negara selain Malaysia, itu kan biayanya bukan sedikit, mesti puluhan juta rupiah. Ada apalagi seperti Australia, ke Amerika, itu di atas 50 juta semua, ratusan juta itu. Nah, jadi misal kata uang tak cukup, kita mesti mencari pinjaman dekat bank. Nah, itulah susahnya. Sudah kita mau cari uang, pinjam uang dekat bank, las, akhirnya ketipu, tak jadi berangkat. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Nah, seperti itu kawan-kawan, di Indonesia seperti itu. Pasal apa, kita pun juga tak pandai sangat macam mana prosedur apa itu proses ke luar negara, macam itu. Jadi apa itu, terima kasih karena subscriber saya sudah memberitahu kalau negara tujuan bagi calon pekerja TKI Indonesia itu bukannya Malaysia saja, tapi banyak negara yang lebih tinggi gajinya dibandingkan dengan negara Malaysia. Itu memang aku akui betul, seperti itu kawan-kawan. Jadi sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Rizky Channel, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.